Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur minggu ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik sudah siap beribadah kepada Tuhan? Ayo sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita mau bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil. Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Yesusku panggil. Kita tenangkan diri kita sungguh-sungguh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Yesusku panggil. Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, baik adik-adik, sebelum kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepadamu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Bapa, kami memiliki satu hati yang bersama-sama memuji, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kiranya apa yang telah kami pujikan, apa yang telah kami lantunkan Bapa sungguh boleh menyenangkan hatimu, dan saat ini kami mau bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-42. Ini merupakan cerita dari Tuhan Yesus yang bertemu perempuan Samaria. Nah satu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu melewati kota Samaria. Nah waktu di situ mereka melihat ada sebuah sumur yang dinamakan sumur Yakub. Nah waktu itu kira-kira jam 12 siang Tuhan Yesus beristirahat di tepi sumur Yakub. Nah di daerah itu hanya ada satu sumur, yaitu sumur Yakub, dan sumur itu cukup dalam banget. Nah waktu Tuhan Yesus sedang beristirahat, murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Setelah itu Waktu Tuhan Yesus duduk di situ, tiba-tiba datanglah seorang perempuan Samaria.
Nah, dia datang untuk menimba air. Tahu menimba air itu apa? Mengambil air dari sumur. Karena sumber air mereka itu ya sumur itu, sumur Yakub. Nah, waktu perempuan Samaria ini mau ambil air, Tuhan Yesus minta air sama perempuan Samaria ini. Nah, lalu waktu itu si perempuan Samaria bilang sama Tuhan Yesus, karena dia nggak tahu itu Tuhan Yesus ya, dia nggak tahu itu Tuhan. Dia masih tanya, loh bukannya orang Yahudi nggak boleh berteman sama orang Samaria? Kenapa kok kamu malah menyalahi aturan? Nah, jadinya waktu itu Tuhan Yesus bilang, kamu nggak tahu nih kamu berbicara sama siapa. Kamu nggak tahu kalau kamu itu berbicara sama siapa yang telah meminta air sama kamu. Aku adalah yang punya air kehidupan. Nah, waktu itu si perempuan Samaria ini agak bingung. Nah, gimana kamu bisa punya air kehidupan? Kami di sini cuma punya satu sumur, yaitu sumur Yakub, dan bahkan sumur itu dalam banget. Apakah kamu itu melebihi dalamnya sumur Yakub ini? Terus Tuhan Yesus jawab dia, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Haus lagi, kayak Kak Winda sekarang ini lagi haus juga. Nah, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu meminum air hidup, air yang hidup, yaitu air yang berasal daripadaku, kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan dia bingung nih perempuan Samaria nih, air yang hidup, apa itu air yang hidup? Adik-adik tahu nggak air yang hidup itu apa? Nah, air yang hidup itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu itu kan perempuan Samaria masih agak bingung nih. Terus Tuhan Yesus bilang, percayalah kepadaku, maka kau akan beroleh air yang hidup. Nah, waktu itu Tuhan Yesus juga bilang dia, kan Tuhan Yesus waktu itu pertama kali itu ketemu sama perempuan Samaria ini, tapi Tuhan Yesus tahu kalau perempuan ini punya 5 suami. Kaget dong, terus perempuan ini kaget dong, aku baru pertama kali lihat dia loh, baru pertama kali ketemu loh, kok bisa tahu dengan kehidupan aku, rahasia aku, yang bahkan orang lain mungkin gak tahu. Nah, dia kaget dong, siapa orang ini? Jago banget orang ini. Nah, waktu itu dia percayalah kepada Yesus. Saat itu juga perempuan Samaria ini dia percaya kepada Yesus dan dia mau mendapatkan air yang hidup. Nah, waktu itu dia pulang ke daerah dia, terus dia kasih tahu sama semua orang. Dia bilang sama semua orang, nah ini nih ada Tuhan, mari kita memperoleh air yang hidup dengan percaya kepadanya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau nggak ikut ajakan perempuan Samaria ini? Ayo kita sama-sama beroleh air yang hidup, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti perempuan Samaria ini. Karena Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tahu segala sesuatu dan yang mengerti segala sesuatu tentang apa yang kita butuhkan dan apapun yang terjadi di kehidupan kita. Jadi adik-adik, mari kita bersandar kepada Tuhan Yesus, kita percaya dan bersandar kepadanya, karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang luar biasa, satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan hidup kita. Ayo kita berdoa adik-adik. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh senantiasa percaya kepada Tuhan, sehingga Bapa kami juga dapat memperoleh air yang hidup. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang boleh terus menjaga dan melindungi kehidupan kami, sehingga kami boleh setia percaya kepada Tuhan, kami boleh setia beribadah kepada Tuhan, kami boleh setia terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ayat hafalan minggu ini itu diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama hafalkan ya. Jangan lupa, mari kita tunggu lagi ibadah minggu depan. Nah, ibadah kita selesai saat ini. Tuhan Yesus memberkati.